Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Bobotok, ketemu lagi bersama gue Kang Emon. Di konten kali ini adalah Bipod, Bobotok Podcast. Yang kebetulan kita kedatangan bintang tamu bintang mungkin ya, seperti superstar lah. Beliau ini seorang penulis, konten kreator di Instagram, mungkin YouTube juga pernah beliau diundang di beberapa channel ya. Nah langsung aja kita sapa beliau. Oke, Bung Haikal. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan dari mana mau kemana? Ini terlalu membebankan banget nih. Iya. Tamu besar nanti banyak yang berekspektasi gitu bakal dapat sesuatu apa-apa. Ya gitu. kan begini bro, penulis, sedangkan gua aja dari dulu cita-cita penjadi penulis gak kesampaian. Itu menurut gua tuh sebuah bisa menghasilkan sebuah karya itu luar biasa gitu bro. Iya sih. Oh, Iya. Jadi jangan merendah lah gitu bro. Parah. Ya gitulah. Statusnya sebenarnya penulis itu hanya sebatas supaya dapat label sosial aja sih. Oh gitu. Karyanya baru satu soalnya. Karya baru satu ya cuman kenapa pengen disebut penulis ya karena hobi nulisnya aja. Jadi dia hobi iseng-iseng ya, mudah-mudahan lancar lah semuanya ya. Amin. Nah, Sobat Bobotok, kali ini kita di podcast hari ini pembahasannya ya yang ringan-ringan aja lah, nggak usah berat-berat. Ya. Gue juga bingung mau. Boleh. Ya mau ngomongnya mau kayak gimana gitu ya. Soalnya karena perdana nih lu nih podcast ini nih di program Bobotok ini. Kan ada di Bobotok ada Bobotok tutorial, ada Bobotok kuliner, jadi kayak konten masak, mukbang gitu kan. Asam lewer gitu. Terus banyak konten-konten lainnya, program lainnya. Jadi kebetulan ya alhamdulillah langsung bintang tamu langsung gitu kan. Luar biasa. Nah, mungkin apa ya dibahas kali ini ya? Gue mikir dulu nih mau podcast ini nih. Bingung kan, herannya gue ya. Disitulah gue tanpa skrip gitu ya, gue mau bahas apa gitu ntar gue podcast. Tapi gue pengen ngajak lo gitu ngobrol. Mungkin itu aja tuh tentang kayaknya keresahan fenomenal saat ini yang dialami oleh para mungkin remaja atau pemuda lah kayak gua, mungkin kayak lu gitu ya, pemuda. Iya. Bisa. Iya gitu. Coba bahasanya. Nah ini fenomena nih ya, ngomongin fenomena ya, yang mungkin masih gua alamin fenomena ya kita ini kan, keresahan para pemuda yang single. Lu single kan ya? Masih single kan? Masih punya rasa resah itu. Iya, galau single. Ya gue ya kebetulan sih mungkin single kayaknya ya. Single KW kan. Nah, keresahan yang dialami pemuda remaja itu mungkin dari gelisahnya sendiri ini gitu ya. Gelisahnya sendiri, tapi keinginan ingin memiliki seseorang atau ingin memiliki keinginan, contohnya cita-cita yang tidak tersampaikan, setelah lulus pengen kerja, setelah lulus pengen nikah dan lain-lain. Itu fenomenanya itu cuma kadang kebanyakan banyak pemuda-pemuda yang salah arah, yang mengalihkannya kepada narkotika, seks bebas dan lain-lain. Nah gimana sih menurut fenomena saat ini pemuda ini menurut Bung Haikal gitu? Ya kalau tadi dimention tentang keresahan gitu ya, kita sebelumnya harus sepakat dulu definisi keresahan itu apa sih? Nah iya itu benar-benar. Karena kalau ya walaupun memang fenomena hari ini adalah sumber dari keresahan, cuman kita harus sepakat dulu nih definisi keresahan itu apa sih? Yang gue tulis juga nih kan di buku. Iya. Buku definisi keresahan yang gue ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah KBI itu ya? KBBI. KBBI. Ya, rasa gelisah yang ada yang muncul dari dalam diri sendiri itu yang memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah hasrat bagi seseorang yang mengalaminya itu ingin bergerak. Jadi definisi itu ya kegelisahan lah. Gelisah dan resah itu satu makna gitu. Ada keraguan di antara gelisah itu, benar nggak? Bisa jadi bukan keraguan sebetulnya. Adalah rasa penasaran dan rasa ingin tahu keresahan itu. Oh gitu. Jadi banyak yang salah
persepsi bahwa keresahan sama dengan keluhan hari ini. Keluhan. Itulah yang akhirnya outputnya tadi fenomena yang tadi tuh, banyak yang galau, banyak yang mencaci maki keadaan di sosial media, banyak yang mungkin mengeluhkan dirinya sendiri. Karena memang dari awal memaknai keresahan sama dengan keluhan. Gitu. Jadi harusnya justru dari keresahan harus orang bisa bangkit dan bergerak. Bisa apa ya? Bisa menciptakan sesuatu mungkin, atau bisa istilahnya mencapai tujuan yang diinginkannya gitu. Contoh gini. Kalau kita sebelum bahas fenomena ya, kita supaya istilahnya supaya tergambar nih keresahan yang sebenarnya itu gimana sih? Kan setiap orang nih kalau mau diambil contoh lagi musim sepeda kan ya. Iya. Kalau kita punya sepeda baru, kira-kira kita ada kepikiran nggak buat memperbaiki sepeda kita? Ada. Masa sih kan sepedanya baru? Bisa dimodif gitu. Kalau modif bukan perbaikan, menambahkan. Iya, memperbaiki. Memperbaiki berarti konotasinya adalah ada sesuatu yang rusak. Iyalah. Ada sesuatu yang mungkin tidak sempurna, ya kan? Memperbaiki. Nah, kalau sepeda baru kan nggak mungkin dong kita punya pemikiran buat memperbaiki sepeda. Tapi kalau ketika kita pakai sering sepedahan terus kan, ya riding kemana-mana, bannya bocor, rantainya putus, apalagi ya biasanya, remnya blong, otomatis kan di kepala kita pasti mikir, gimana caranya nih sepeda bisa normal lagi? Berarti otomatis ada dorongan buat memperbaiki sepeda kita. Itulah keresahan. Oh gitu. Dorongan untuk memperbaiki sesuatu yang kita anggap sebagai hal yang membebani kita, hal yang nggak normal, hal yang rusak. Itu di situ ketika kita mikirin itulah keresahan. Gitu loh. Jadi seperti ada sedikit keinginan. Benar banget. Ada keinginan, ada sesuatu yang apa ya? Yang menjadi tujuan bisa jadi. Intinya perasaan yang membuat kita buat bangkit dan bergerak, mendorong kita buat menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu, itu keresahan. Gitu. Jadi ada dorongan keinginan. Jadi definisi dari keresahan itu untuk mencapai. Jadi nggak stuck gitu ya rasanya. Nggak cuma kayak stuck, aduh kok gini amat. Jadinya ngeluh gitu ya. Benar banget. Nah, fenomena hari ini outputnya beda sama keresahan yang sesungguhnya. Kalau keresahan harusnya kita resah nih terhadap tadi sepeda kita rusak. Kalau kita resah yang benar, kita langsung mikir gimana caranya memperbaiki tadi, rantainya putus, bannya bocor, remnya belum. Otomatis kita langsung bergerak dong. Kalau itu keresahan yang benar. Tapi kalau keresahan yang jadi keluhan, kita resah, ini aduh sepeda gue rusak, kampret nih gitu misalkan. Atau misalkan langsung update status, sialan juga nih sepeda mahal-mahal kok rusak. Itu jadi keluhan. Padahal harusnya tindakan itu dia cari bengkel terdekat gitu. Bisa jadi cara bengkel terdekat. Atau nelfon temennya gitu. Kebanyakan ya kondisinya saat ini lebih keresahan itu larinya pada kekeluhan sih memang fenomena yang sekarang ini sih ya kan. Langsung ya mungkin bisa jadi tujuannya kan cari perhatian kan di sosial media gitu supaya sepedanya kenapa nih gitu. Ada yang ngechat gitu kan, atau biar supaya di like postingan dan sebagainya. Ya, tapi itu tadi balik lagi ya, kalau keresahan sebetulnya keresahan itu menggerakkan seseorang untuk berbuat, mencari solusi lah. Ya, jadi keresahan. Nah, kita kembali kepada fenomena ya. Otomatis kan pemuda nih resahnya dari pergaulan kan, dia ada yang ibarat kata karena stres ataupun apa kan tercipta tuh keinginan untuk hilang dari kebosanan dia ataupun dari kejenuhan dia selama sekolah, di rumah bosan atau gimana, carilah dia kesenangan dari timbulnya mungkin dorongan itu. Masuk dari definisi ini nih. Bisa jadi masuk. Itu keresahan yang seperti itu baik atau enggak gitu tuh kalau dari segi pergaulan gitu ya. Jadi mengalihkan, gimana supaya si pemuda ini teralihkan gitu tuh dari keresahan yang mendorong dia pada hal yang buruk gitu tuh, kembali kepada yang baik gitu. Ya kan, orang akan melakukan sesuatu, orang akan berpikir bahwa yang dia pikirkan itu adalah solusi, itu kan karena kebiasaannya. Misal contoh, orang yang terbiasa buat kalau saya nggak mood, game solusinya. Karena kebiasaan begitu, otomatis dia nyari solusi harus ke game. Atau kalau misalkan, kalau gua bosen, gua harus ketemu pacar, misalkan. Atau kalau nggak punya pacar, gua cari cewek.
Karena kebiasaan begitu. Jadi setiap hal yang dipikirkan seolah-olah jadi solusi. Itu memang muncul dari keresahan tetap. Dia bosan resah, dia bosan nggak mood. Tapi solusinya mengarahkan ke solusinya diarahkan melalui kebiasaan yang udah sering dilakukan. Otomatis kalau mau mengubah sesuatu yang tadi entah bosan, entah nggak mood, entah capek, mencari solusi yang baik yang tidak diarahkan ke yang buruk, otomatis diawali dengan dari kebiasaannya, dari kebiasaan yang baik pula supaya nanti solusinya baik. Kayak misal kalau orang bosan, kalau dia cenderung buat yakin bahwa setiap yang setiap yang dia pikirkan itu cari cewek, main game, dia yakin udah itu doang solusinya, otomatis dia akan melakukan hal itu terus, kecuali dia mau nyari tahu hal lain, pembanding sebagai solusi yang lain, yang lebih baik. Misal contoh, kayaknya coba deh nyari solusi yang lain, misalkan lihat edukasi di YouTube misalkan, atau baca buku misalkan, atau sesuatu yang lebih lebih bermanfaat lagi, misal bantu orang misalkan, bantu orang tua. Kan dia bosan kan karena diam aja kan di rumah. Kalau misalkan memilih untuk membantu orang tua atau membantu siapa gitu kan, supaya dialihkan aktivitasnya, otomatis jadi solusi juga. Yang membandingkan, yang menjadi pembanding solusi dia sebelumnya, otomatis nanti keresahan dia nggak cuman diselesaikan dengan urusan game, urusan pacaran, apalagi urusan yang remeh-temeh lainnya, tapi dia punya pembanding. Jadi bantu orang tua aja deh, udah bosan nih game dulu gitu kan. Tuh. Itu untuk ibarat kata seseorang yang tingkat keresahannya itu level rendah lah itu. Level rendah banget itu. Nah, terus kan dari situ terciptanya itu dia itu mencari pembanding, pasti ada pengaruh dari lingkungan juga kan. Benar banget. Nah, kalau lingkungannya dia masih seupak-upak situ aja sih, bisa jadi kan nggak akan dia mencari pembanding, udah nikmat udah begini-begini aja. Gitu. Biasanya orang tua akan itu tadi itu yang kata mainstream hari ini lah, zona nyaman. Jadi dia nyaman di satu titik tapi tidak mau membuka diri untuk titik-titik yang lain. Padahal hidup tuh nggak sesempit titik dia. Makanya itu yang saya rasain di saat ini. Gitu ya? Selama ini kenapa saya bikin channel itu, ada keresahan dari diri saya itu ingin mengajaklah dari semua kalangan, karena kan botok itu untuk menghibur ya, kayak ada humor ataupun lain. Jadi biar konten ini yang manfaat lah, jangan yang nggak jelas gitu. Kayak sekarang ini, dari dulu itu pengen nyari tim yang siap diajak podcast. Nah itu kita ngundang dari berbagai kalangan pemuda dan ini supaya semoga ada syafaatnya dari manfaat dari apa yang kita sampaikan, kita buat ini. Orang nonton yang tadinya itu di zona titik itu malah nyoba hal yang baru. Nah itu ya bisa mungkin podcast ini atau YouTube ini jadi satu referensi daripada melihat yang mungkin lebih ngeliat yang prank-prank gitu ya, atau melihat yang pamer-pamer doang, atau melihat sesuatu yang mungkin bikin ketawa-tawa doang. Ada alternatif loh, kita nyari alternatif namanya. Nyari alternatif untuk jadi kebiasaan kita ke depannya. Ada channel yang bagus nih misalkan. Ya banyak kan sebenarnya channel YouTube tuh sangat luas banget. Apalagi orang Indonesia mereka tuh terlalu mengkotakkan bahwa YouTube itu cuma dari Indonesia. Padahal YouTube luar negeri juga banyak yang manfaat. Gitu loh. Sekalian kan bisa belajar bahasa Inggris gitu. Maksudnya jangan mempersempit bahwa lingkup tontonan kita tuh itu aja. Enggak, kitanya aja yang nyarinya itu terus. Kitanya doang yang ngikutin tren. Kalau mau ya kita coba buka referensi, misalkan cari aja referensi YouTube luar negeri yang bagus, atau tulis aja kayak education gitu, pasti keluar nih. Biasanya kan ada translate otomatisnya itu. Bisa dari situ. Ya intinya kita jangan kita jangan merasa apa yang kita udah alami saat ini, apa yang kita udah biasakan saat ini itu jadi sebuah titik akhir. Padahal yang manusia itu selama hidup, ya kan, selama hidup sampai nanti meninggal itu dia ibarat berpetualang. Dunia ini luas banget, gitu loh. Dunia ini luas banget, termasuk tontonan, termasuk kebiasaan. Itulah nanti yang jadi referensi buat keresahan kita. Mau di level keresahan yang rendah atau mau di level keresahan yang lain. Berarti kayak remaja pemuda itu masih keresahan level rendah ya? Kebanyakan begitu, walaupun nggak semuanya sih. Nah kalau naik nih keresahan yang levelan di atasnya itu apa itu
usia dewasa yang memikirkan contohnya perekonomian keluarga, gimana cara meningkatkan, itu udah masuk ke level menengah nggak itu? Nah, sebelum ke sana, nih Apa nih? promosi dulu kali ya. Oh iya, bener-bener ya, mangga lah silakan nih. Ini ya gue nulis buku ya dijual lah bukunya di Instagram, bisa cek aja Instagramnya Tersangkasi. Di sini ada sebuah buku. Nanti ada di deskripsi ya. Yang ngasih gambaran tentang keresahan secara luas. Ya kita di sini nyampein singkat mungkin lah ya, karena durasi kan. Iya. Nah makanya di sini juga tertulis ada beberapa level keresahan. Keresahannya yang kayak gimana sih yang supaya bisa bikin kita bangkit dan bergerak, menciptakan sesuatu yang besar, yang bermanfaat, baik buat diri sendiri, baik atau buat orang lain. Nah di buku ini juga selain ngebahas soal keresahan, ngebahas juga soal isu-isu sosial, kritik-kritik sosial, Mantap tuh. self improvement, gimana caranya bisa mengembangkan diri sendiri, dan juga self diagnose, gimana caranya sih kita mengintrospeksi supaya berubah jadi lebih baik ke depannya gitu. Mantap. Bisa dicek aja ya Tersangkasi. Nah di buku ini balik lagi tentang level keresahan tadi ada 3 kan saya buat kesimpulan. Apa tuh? Level keresahan rendah, level keresahan sedang, sama level keresahan tinggi. Kayak pedes nih. Waduh. Kayak level pedes. Pedesnya keripik maici. Iya. Iklan. Terus. Kayak keripik pedes. Jadi yang level rendah itu udah kita bahas tadi. Oh, Dia ngerasain tentang hal yang remeh-temeh. Gimana caranya beli voucher game, gimana caranya beli pacar, gimana caranya apa lagi ya, mau buat gitu lah. Touring, hangout gitu ya, segala macam. Nah ini level keresahan paling rendah. Naik 1 tingkat level keresahan sedang itu level keresahan yang biasanya lingkupnya atau wilayahnya itu diri kita sendiri, yang bermanfaat buat diri kita maksudnya. Oh gitu. Contohnya mikirin soal masa depan, mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, Mau kawin, mau nikah. bisa, mau nikah sama siapa, mau nanti punya anak berapa, nanti mau masa depan itu mau nyiptain sesuatu yang kayak gimana, mau sukses yang kayak gimana, mau ngebanggain orang tua yang kayak gimana. Intinya memikirkan pertanyaan untuk masa depan yang nanti outputnya bermanfaat buat diri kita. Atau bisa jadi bukan masa depan, bisa jadi 1 tahun ke depan, ya masa depan juga ya termasuk ya. Depan lah. Jadi intinya kayak mau buat usaha juga nih, kita mau buat usaha, mau bikin market, mau jualan di marketplace atau mau jualan langsung, bikin kedai segala macem. Ya kita kan harus mikir juga kan, nanti gimana profit kita naik. Nah itu keresahannya level di Nah, itu yang saya alami tuh sekarang mau buka usaha, buka kedai lagi kayak gitu. Karena berarti udah level sedang nih ya. Emang udah level sedang nih, next level udah yang tadi tuh. Kalau berarti ya, walaupun casing ini kan yang tadi itu. Bisa. Nah, kalau mau yang lebih tinggi lagi, itu level keresahan yang tinggi, itu bukan cuma manfaat buat diri sendiri doang, tapi manfaat buat masyarakat, negara bahkan dunia. Kayak gimana coba contohnya? Apa itu? Kayaknya bisa ngasih. Kalau yang ini kayak contohnya tentang kebayang nggak? Kebayang nih. Keresahan masyarakat ya, contohnya dari segi kita masyarakat dulu ya. Contohnya peraturan fenomena yang mungkin saat ini ya, fenomena saat ini di kondisi yang wabah ini, keresahan kan ini ya, gimana sih solusinya supaya PPKM ini tidak menyulitkan masyarakat gitu kan. Kayak si Malakama juga, pemerintah menerapkan PPKM ini, tapi dia di segi masyarakat sendiri ini kan terlantar gitu. Makannya gimana, yang contohnya pengusaha ataupun pedagang, ya saya sendiri resah nih sekarang ini mau mulai usahanya, aduh kondisi saat ini gitu, cuma ya pelan-pelan aja lah gitu. Nah keresahan yang ada mungkin menurut level tinggi ya, kayaknya sih gimana sih solusinya nih aturan ini supaya menjadi lebih baik, enak di pemerintah dan juga enak di bawah masyarakat. Itu udah level tinggi belum? Iya, bisa kayak gitu, itu contohnya, bisa contoh kayak gitu. Berat nih. Mikirin soal ekonomi misalkan, yang dimana sistem ekonomi sekarang dikuasai sama para kaum kapitalis lah, para pemilik modal dan para pengusaha-pengusaha yang kolaborasi sama mereka. Ya gimana caranya sistem ekonomi itu gerak terdistribusi ke masyarakat karena bawah. Itu contoh satu misalkan. Gimana caranya tuh kan? Mikirin itu. Nah terus apalagi misal contoh kesehatan, gimana sih kesehatan terus bisa gratis? Nah mikirin itu sekaligus bergerak buat memperbaikinya. Kan kita melihat tuh, kesehatan sekarang mahal banget. Iya benar. Kang Emon susah buat nyembuhin diri sendiri kalau nanti sakit. Karena kalau misalkan Kang Emon nggak punya duit,
Benar. Mau sakit, mau sembuh dari penyakit harus kaya. Iya. Ya kan? Sekarang ini. Harusnya kan kesehatan itu milik semua orang. Benar. Ya kan? Kalau sakit harusnya yang ngurusin masyarakat, ngasih fasilitasnya supaya gratis gitu, supaya semua. Iya. Apalagi sekarang banyak yang sakit nih, harusnya difasilitasi, bukan dipres sedemikian rupa sampai akhirnya malah melarat dan mungkin bisa jadi tewas, wafat gitu ya. Nah itu keresahan mikirin itu, cuma bukan cuma dipikirin doang, tapi apa? Kita bergerak, gimana cara cari solusinya. Dari keresahan yang ada yang mungkin mikirin ke situ ya. Pertama kan pemikiran individu yang level menengah. Boro-boro gue mau mikirin pemerintah segala macam undang-undang kayak gitu. Yang penting mah di gua dulu lah. Jadi kayak egoisan tersendiri kan keresahan itu. Jarang-jarang ada orang yang memiliki keresahan yang tingkat tinggi gitu karena sedikit di sendiri itu gini. Kayak modelnya saya aja kan pengen bikin konten podcast ini berarti ada sedikit menyinggung ke level tinggi ya. Pengen bikin berbagi supaya keresahan teman-teman sobat bobotok khususnya ya bisa survive, bangkit lah gitu. Memang sedikit yang punya keresahan level tinggi dan sampai bergerak itu memang sedikit. Dan setiap zaman sedikit. Saya berani bilang setiap zaman sedikit. Kenapa? Karena kalau semua ngomong-ngomong rasanya kayaknya aus ya. Rasa nggak? Gimana nih? Ngopi dulu yuk. Nah kebetulan nih tadi mampir nih ke kedai inspirasi. Kamu kedai inspirasi? Oh itu kedai yang sering saya nongkrong. Oh iya, ntar kapan-kapan kita podcastnya di sana aja ya lah. Bisa. Nah di kedai inspirasi ya. Nah ini kebetulan coins katanya mah. Oh gitu ya. Nah ini wadahnya nih kayak gini, kayak teh celup. Cuma cara seduhnya beda dari yang lain. Model-model kafe-kafe tapi bisa di rumah atau di perjalanan ya, area panas. Dilengkapi gula aren, nah ini udah area panas. Ini kopi di dalam sini. Langsung ntar kita siram aja cukupnya. Dulu pernah ada pengalaman jadi barista cadangan dulu, Mang Ewok barista utamanya. Jadi pelan-pelan katanya begitu, seret. Oke, sambil nunggu ini kita ngobrol lanjut lagi. Tadi sampai mana tadi? Keresahan di level tinggi ya. Iya, maksudnya level sedikit lah orang kan. Saya berani ngomong bahwa setiap zaman tuh level yang punya level keresahan tinggi itu sedikit. Karena emang biasanya pemikiran revolusioner atau pemikirannya adalah perubahan. Nggak menginginkan status quo. Aduh, ini bahasanya agak berat ya. Status quo itu kan orang yang sebuah status lah atau sebuah label yang nggak boleh diubah. Kayak hari ini misalkan tadi kalau rumah sakit harus bayar, udah harus bayar aja gitu. Jadi kita yang harus berjuang buat ngumpulin duit demi bisa sehat ke depannya. Padahal yang kalau misalkan bisa diubah, ya kenapa enggak kan gitu aja kan? Nah orang yang berpikir saat itu mahal jadi. Bener banget. Jadi sekarang saat itu mahal. Itu contoh satu kasus. Intinya kan perubahan. Ada orang yang pengen menginginkan perubahan. Nah kalau dia awalnya nggak merasa tentang itu, dia nggak akan mikir perubahan. Alasan apa dia harus mikir berubah kalau dia nggak merasa? Alasan apa? Nggak ada alasan. Makanya saya bilang sedikit. Contoh begini, dulu yang presiden kita lah, presiden ketiga B.J. Habibie, bikin sebuah pesawat terbang loh di Indonesia. Satu-satunya orang. Cuman karena istilahnya karena mentok sama regulasi, mentok sama penguasa dan lain sebagainya, ya jadi nggak jadi, gitu loh. Jadi dialihkan ya ke luar negeri kalau nggak salah. Aset penumpang pesawat terbang itu kan dia pasti berpikir revolusioner untuk membantu ekonomi, istilahnya ekonomi Indonesia, karena penjualan pesawat itu bisa naikin pemasukan Indonesia. Itu kan yang akhirnya bikin solusi kan supaya istilahnya Indonesia nggak perlu utang lagi gitu. Jadi aset ekonomi naik dari pembuatan pesawat. Itu contoh satu kasus. Yang lain misalkan lebih mundur
panjang lagi ke zaman Rasul. Iya. Ke zaman Rasulullah. Kalau kan ada sebuah cerita ya kisah lah ya yang sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Di situ dijelaskan bahwa selama 3 tahun Ramadan, Iya. 3 tahun Ramadan sebelum diangkat jadi Rasul, itu Rasulullah bertafakur terus di Gua Hiro. Ngapain coba beliau itu bertafakur di Gua Hiro? Yang saya baca, yang saya dapat referensi adalah beliau tuh gelisah dan meresahkan keadaan Mekah saat itu yang jahiliyah. Rasanya luar biasa banget ya Rasulullah ya. Iya, makanya mikirin umat, bro. Sebelum diangkat kan, bukan berarti akhirnya gara-gara resah diangkat jadi Rasul, bukan ya. Tapi intinya kita dari perspektif manusianya, Rasul aja meresah sebelum jadi Rasul. Akhirnya Allah kasih jawaban ketika diangkat jadi Rasul, suruh berdakwah untuk memperbaiki itu. Intinya kan perubahan. Naik lagi setelah ujung-ujung mau apa istilahnya ujung-ujung kebangkitan ujung-ujung Islam udah mau bangkit. Iya. Di masa di perang Khandaq yang Rasulullah ngasih sebuah hadis, Latos tahanan Konstantinia akan ditaklukkan Konstantinopel kepada para Itu kan sahabatnya. dari resahnya sahabat ya. Iya, rasa sahabat kan, rasa sahabat menanyakan yang mana yang ditaklukkan dulu, gitu loh. Dari situ Rasulullah bilang, istilahnya bilang akan dilakukan Konstantinopel, tapi realisasinya itu 800 tahun kemudian. Cuman kan 800 tahun kemudian itu di setiap generasinya ada yang bergerak buat menuju Konstantinopel. Berarti rasanya rasa bergenerasi ya. Iya, itu Pak. dia loh. Itu makanya cuma sedikit. Dulu yang paling pertama sahabat Rasul adalah Abu Ayyub Al-Ansori yang membawa keresahan gimana caranya Konstantinopel sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih 800 tahun kemudian. Nah ini dari takluk Konstantinopel kan sekarang kita kan tercerai-berai lagi nih kan kebangkitan ini nih ya. Terus ada berarti ratu resah lagi Roma belum taklukkan. Nah, iya kan. Berarti sekarang nih ya kita cari aja, tinggal kita cari siapa yang sekarang lagi resah tentang Roma. Luar biasa. Harus gabung kan? Iya gitu. Istilahnya harus bersama-sama, harus bareng-bareng. Tapi intinya gitu, level keresahan yang paling tinggi itu manfaatnya bukan buat individu aja, tapi buat masyarakat dan buat umat. Secara gambaran misalnya. Tuh. Jadi dari pembahasan kita nih ya tadi ya dari keresahan ada 3 level dari buku apa sih nih judulnya nih? Gue rasanya sih Resah nggak sih? Oh ya resah nggak sih gitu kan? Ya resah lah gitu. Semua orang pasti punya ngerasain rasa resah gitu. Nah, gimana supaya individu kita ini gitu ya bisa menghadapi keresahan dari level yang terendah sampai ke yang tinggi, bisa terarahkan memiliki dorongan yang kuat gitu, dorongan yang kuat untuk menjadi lebih baik, membawa perubahan gitu. Gimana tuh? Coba ada statement dari kesimpulannya itu. ya. Buat teman-teman biar yuklah gitu bareng-bareng. Jadi ini keresahan ini nih khususnya sobat bobotoh yang umat muslim ya gitu ya. Supaya kita ini yuk bangkit gitu. Yuk bergerak gitu kan. Ya sebenarnya sih kan Rasulullah juga sebenarnya bukan cuma buat umat muslim doang ya. Kebangkitan Islam itu ternyata bisa dirasakan seluruh umat manusia. Benar sekali. Iya. Dari Madinah semua peradaban Islam bangkit, mensejahterakan semua. Tapi itu nggak semuanya orang Islam kan? Iya, nggak semua orang Islam. Iya. Kebankitan Islam itu kan manfaatnya bukan buat manusia bahkan, rahmatan lil alamin. Rahmatil alamin. Hewan, kuda-kuda, burung-burung darat, banyak lah pokoknya lah yang manfaatnya. Ya kalau Gimana tuh gitu kan solusi dari supaya kita menghadapi dari keresahan dari ini, menyelesaikan sampai ke level tinggi pun gitu, apa gitu solusinya, apa dari step-stepnya gitulah ya supaya kita itu bisa mencapai dorongan untuk perubahan gitu, mendorong perubahan seluruh umat. kan Oke, azan dulu ya. ya solusinya
yang tadi kalau misalkan kita kan manusianya akan ngobatin sesuatu kalau kita ngerasa sakit kan. Iya benar. Misal contoh nih kita lagi jalan terus ketusuk duri, selama kita nggak ngerasa sakit, kita nggak akan mau ngobatin itu kan. Mungkin ya shock lah terapi gitu ya, kaget, gitu. Cuma kita nggak ngerasa sakit, karena kita nggak ngobatin. Jadi dari situ analoginya adalah kalau kita nggak mulai introspeksi nih, kita masih merasa nyaman aja, kita nggak pernah istilahnya introspeksi itu kan bercermin gitu, merefleksi diri bahwa kita itu sebenarnya sekarang ini baik-baik aja apa enggak sih gitu. Yang kita lakuin sekarang ini udah bener apa belum sih? Selama kita nggak kayak gitu ya kita nggak akan punya namanya keresahan. Introspeksi dulu, introspeksi, oh ternyata ada nih bagian-bagian kita yang belum baik. Dari situ kita mikirkan gimana caranya ngubah itu jadi baik. Iya, tapi benar juga tuh kayak gitu analoginya. Nggak usah duri lah, aku. Ya, Aku kan bahaya kan. Lebih bahaya dong. Kalau Pak tuh merasanya ya biasa aja lah, nggak masalah. Ternyata karena kepeduliannya tidak adanya timbul keresahan gitu ya dari dirinya, ternyata membahayakan. Nah, mungkin yang saat ini keresahan yang level rendah, remeh-temeh, ecek-ecek, terus sedang masih sekelas individu, skala kecil keluarga paling kan. Nah itu mereka merasa zona aman aja gitu kan. Sampai akhirnya zona aman itu munculin sebuah petaka, yaitu buat mereka efek sampingnya dari sakit yang tadi ketusuk paku itu, ya kan? Saya di sini juga nulis di buku rasa basi. Di situ kita membahas zona nyaman. Nyaman dan gak nyaman itu di kehidupan manusia itu cuma masalah porsi aja. Kalau selama hidup kita merasa nyaman, akan ada saatnya gak nyaman. Dan begitu pun sebaliknya. Dan justru dari ketidaknyamanan itu lebih banyak hasilin dari ketidaknyamanan itu lebih banyak hasilin hal yang nyaman ketimbang nyaman terus sampai mati. Karena kalau nyaman terus sampai mati bosan. Orang kaya kan bosan. Bayangin bosan ya. Orang bingung nih mau ngabisin duit kayak gimana lagi gitu, dia udah punya segalanya, bosan. Malah dia pengen ngerasain miskin. Ada yang begitu. Iya. Itu kenapa? Karena dia udah kebanyakan nyaman. Justru dari kebanyakan nyaman, outputnya nyaman. Tapi kalau dari ketidaknyamanan kita mencoba untuk menghasilkan sebuah kenyamanan. Dari situ biasanya kenyamanannya nikmat. Iya. Nikmat biasanya, makanya banyak-banyak merasa itu supaya kita banyak merasa ketidaknyamanan sama diri kita, supaya kita itu nggak merasa baik loh di saat ini nih, supaya terus memperbaiki diri. Apapun lah konteksnya, mau dari segi yang paling utama agama lah ya, kita nggak merasa, jangan sampai merasa baik agama kita supaya terus belajar. Atau yang kedua, misal kita adalah orang yang hobinya usaha gitu misalnya, jangan merasa profitnya udah bikin nyaman terus, nggak berkembang dong. Termasuk orang yang sering main game, orang yang sering pacaran, jangan ngerasa main game terus tuh bikin nyaman, pasti ada bosennya. Iya. Makanya harus ubah tuh kebiasaannya, alternatif kebiasaan yang lain apa? Ya mungkin yang lain yang manfaat lah gitu, cari sendiri. Naik level dari yang game juga, iya. Naik level top up lah biar lebih bagus. Tapi itu game-game juga dong. Iya bener. Ya harus ganti aktivitasnya apa, nanti naik level, mikirin masa depan. Nanti naik level lagi, masa depan saya mentok nih sama regulasi, mentok sama sistem. Oh iya bener. Akhirnya kita mikirin gimana caranya memperbaiki sistem hari ini. Nah, gitu. dari situ adanya timbul keresahan yang naik level tinggi nanti muncul. Lebih bagus lagi di usia masih muda, keresahannya tinggi. Wah, jadi ya itu emang dibutuhkan para pemuda ya. Kemerdekaan Indonesia aja kan banyaknya campur tangan pemuda kan. Bayangin, Umar bin Khattab aja sampai muji loh anak-anak muda yang punya keresahan level tinggi. Ali bin Abi Thalib ya kan. Ya itu, Umar bin Khattab itu kalau mencari solusi, nanyanya bukan ke orang tua yang udah pengalaman. Beliau lebih seneng nanya ke anak muda, karena anak muda itu pikirannya tajam, masih tajam pikirannya, kreatif. Tapi kalau anak mudanya hari ini yang suka main game, gak bakal dicari itu buat jadi solusi. Iya bener ya. Otomatis harus jadi naik level dulu supaya punya pemikiran yang tajam dan kreatif. Baru dicari nih sama orang-orang tua buat mana nih solusinya gitu. Usama bin Zaid aja kan jadi panglima usia 17 tahun. Wah, kita masa panglima mabar. Ya, kalah jauh dong. Berat kalau kayak gitu. Itu sih solusinya. Jadi solusinya introspeksi diri dulu ya, terus merasa diri sakit, cari obatnya. Lebih bagus lagi sebelum merasakan itu dia sudah ada keresahan level tinggi. Jadi memiliki
kepedulian ya, jiwa sosial ya, yang dikatakan jiwa sosial. Biasanya pemuda-pemuda yang seperti itu yang didorong oleh ataupun yang memiliki lingkungan yang baik, contohnya agamanya, ilmunya gitu. Ada jamaah lah gitu ya. Iya. Biasanya yang sering ngaji. Sering Ada ngaji. guru biasanya. Itu kepekaannya tinggi banget. Ini bisa tuh jadi alternatif solusi kalau misalkan mau itu ya, mau yang jalan praktis gitu, mau jalan yang singkat bisa tuh ke situ. Jadi kita kalau mau punya perasaan tinggi ini jangan bergerak sendiri berarti ya. Benar, karena bisa jadi gini ketika bergerak sendiri, nafsu kita lebih besar, jadi ngalahin Iya. keresahan itu. Bisa jadi Rembo ntar sendiri aja begitu kan. Oh gue gak suka deh sama sistem begini kan. Iya. Bantai, cuma nggak mungkin kayak begitu ya. Bisa jadi gini, biasanya kalau udah orang yang udah mulai memperbaiki dirinya, kalau nggak kuat sendirian, nanti digoda bisa jadi sama setan, balik lagi ke masa lalunya, bahkan lebih parah. Waduh. Daripada untuk mencegah itu, namanya mencegah, untuk mengantisipasinya, ya udah otomatis perkuatlah pamit-pamitnya. Ya tadi solusinya bisa jadi punya kelompok, punya Guru, cari guru, komunitas yang lingkungan yang sama-sama baik. Iya benar. Namanya antisipasi, kayak contoh gini ya, antisipasi banjir kan banjirnya belum ada. Oke sih, kita maksudnya nggak perlu antisipasi banjir, oke kita nggak ngerasain banjir, tapi ketika banjir ada, itu kan efek samping dari kita nggak antisipasi kan. Iya benar. Kalau namanya namanya banjir udah ada, itu bukan antisipasi, itu namanya evakuasi. Iya benar. Harusnya yang didahulukan adalah antisipasi supaya nanti mencegah banjir. Kalau ini analoginya antisipasi supaya kita tercegah dari keresahan yang remeh itu. Oke, kayaknya udah waktunya juga udah maghrib ya. Jadi kesimpulan dari tadi, kita itu harus ada antisipasi dulu. Jadi untuk para sobat ya, khususnya sobat Bobotoh yang masih ngerasa lu muda gitu kan. Jadi lu harus punya pemikiran keresahan level tinggi ya, mungkin dari rendah naik sedikit demi sedikit menjadi yang memikirkan masa depan, terus lagi ke yang lebih tinggi lagi. Nah kalau yang lebih tinggi lagi nih, kudu kita punya guru ataupun kita punya kelompok komunitas, nggak bisa bergerak sendiri kalau kita ibarat kata memiliki keresahan tinggi, supaya bisa bergerak bareng lah gitu kan. Nah jadi itu aja dari kita, semoga. Gue boleh ngasih quote nih terakhir. Oh boleh banget lah. Sebenarnya sih kalau bisa 1 kali 24 jam nih ngobrol. Konten berikutnya lah ya. Oke. Nih ada quote menarik sih dari Dosa nggak sih? Pokoknya jangan pernah ngeremehin keresahan. Jangan pernah yang namanya ngeremehin keresahan. Tapi jangan pernah juga punya keresahan yang remeh. Itu aja quote-nya. Coba lagi. Jangan pernah ngeremehin yang namanya keresahan. Tapi jangan juga punya keresahan yang remeh. Resah nggak sih? Cek Instagram ya. Nanti di deskripsi ya. Kita langsung kontak aja, langsung mau pesan bisa lewat channel Bobotoh, di emailnya ya, di tentang channel ya, atau langsung menghubungi beliau di IG-nya, nanti di deskripsi kita kasih ya. Oke, itu saja dari saya Kang Emon dan Ya, saya Haikal. Kita undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang Emon. Oh iya.